结成，再拖他一会儿。 Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Video ini adalah season 5 dari Battle Through the Heavens yang bercerita tentang kelanjutan perjalanan Xiaoyan setelah meninggalkan sekte Misty Cloud dari Kekaisaran Jama. Dan bagi yang bertanya bukannya season 5 kemarin sudah tayang, please ya, episode saat melawan Yanran kemarin itu edisi spesial perjanjian 3 tahun, bukannya season 5. Bijaklah mencerna sebuah informasi biar tidak menyesatkan penggemar baru yang masih pemula dalam mengikuti sebuah cerita Donghua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di awal film kita ditampilkan dengan sebuah prolog dari perjalanan Xiaoyan di Akademi Jianan, di mana sepertinya Xiaoyan terlihat berusaha membantu para tetua di sana untuk mengalihkan perhatian sosok ular api yang ingin berusaha keluar dari tempat tersebut, di mana para tetua di sana membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat sebuah dinding penghalang agar ular api itu tidak keluar dari kawasan tersebut. Setelah cuplikan prolog petualangan Xiaoyan di Akademi Jianan sudah selesai, kita pun diceritakan dengan perjalanan Xiaoyan sebelumnya, di mana saat dia pergi meninggalkan Kekaisaran Jama sekaligus meninggalkan Yunzi dengan rasa gelisah, petualangan Xiaoyan pun berlanjut di season 5 kali ini. Di sisi lain, Xun-Er yang mendapat berbagai macam informasi dari Ling Ying jika Xiaoyan berhasil keluar dengan selamat berkat bantuan dari Ratu Medusa. Tentu saja Xun-Er pun begitu terkejut karena Medusa yang merupakan sosok mengerikan dengan ranah Dozong bisa mau menuruti perintah Xiaoyan dan melindunginya saat berada di sekte Misty Cloud sebelumnya. Bahkan Xiaoyan mendapat bantuan tak terduga dari Kaisar Es Hai Bodong dan pihak keluarga Miter pula. Namun saat Xun-Er mendengar jika ada sosok misterius lainnya yang sedang mengawasi Xiaoyan dari kejauhan, tentu saja hal itu membuat Xun-Er begitu cemas karena dia harus berusaha bersabar untuk menunggu kepulangan Xiaoyan kembali kepadanya. Walau Ling Ying menyuruh Xun-Er untuk pulang kembali ke tempatnya berasal karena misi Xun-Er sudah selesai, namun Xun-Er yang bersikeras untuk menunggu kepulangan Xiaoyan demi menemui dirinya dulu sebelum dia pergi kembali ke tempatnya berasal. Hingga akhirnya Ling Ying pun begitu terpukau dengan Xiaoyan yang mampu membuat Xun-Er cinta mati kepadanya. Karena di tempat Xun-Er berasal dia begitu populer dan banyak praktisi kuat yang jauh di atas Xiaoyan ingin meminang Xun-Er untuk dijadikan istri mereka. Setelah Ling Ying pergi, Xun-Er pun ingin kembali ke akademinya, namun di sana Xun-Er dihampiri oleh murid lainnya yang bernama Baishan. Dan tak lama kemudian datanglah guru Xun-Er yang bernama Ruolin, di mana Ruolin ini adalah guru Xun-Er sekaligus guru yang pernah mengizinkan Xiaoyan untuk cuti selama 1 tahun penuh di season 1 sebelumnya dulu. Namun pada kenyataannya Xiaoyan ternyata cuti lebih dari 1 tahun alias 2 tahun lamanya, yang mana Xiaoyan masih belum kembali juga di Akademi Jianan nih. Bahkan Ruolin begitu kerepotan untuk membujuk para tetua untuk tidak mengeluarkan Xiaoyan, namun Xun-Er selalu berhasil membujuk para tetua lainnya agar tak mengeluarkan Xiaoyan dari Akademi Jianan.
Di sisi lain, Baishan yang melihat Shun-Er benar-benar mempedulikan Xiaoyan, Baishan pun seketika marah karena sepertinya Baishan menyukai Shun-Er selama Xiaoyan tidak ada di sisi Shun-Er. Di tempat lain, Xiaoyan yang ingin pergi menuju Akademi Jianan, terlihat Yaolou yang menyuruh Xiaoyan untuk tidak menggunakan teknik sayap ungunya itu. Karena di dataran domain Black, kristal ungu yang sempat Xiaoyan konsumsi itu merupakan sebuah item langka, dan jika Xiaoyan ketahuan menggunakan teknik tersebut, maka dia akan diburu sampai mati oleh orang-orang di tempat sana. Setelah Xiaoyan sampai di gerbang perbatasan dataran domain Black, Xiaoyan pun diminta membayar sebanyak 500 koin emas jika Xiaoyan tidak ingin dicap sebagai buronan di sana. Tentu saja Xiaoyan pun menuruti setiap perkataan dari penjaga gerbang di sana daripada memicu keributan. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam dataran domain Black, Xiaoyan pun berkeliling di area tersebut dan tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang dirampok oleh orang-orang di sana. Namun Xiaoyan yang pura-pura tidak melihat mereka, para perampok itu justru malah ingin merampok Xiaoyan, namun keadaan justru malah berbalik, di mana Xiaoyan berhasil mengalahkan semua perampok itu dalam sekejap saja. Melihat Xiaoyan memiliki bakat yang tersembunyi, pria yang diselamatkan oleh Xiaoyan itu pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama Duoma, sambil menawarkan Xiaoyan untuk menjadi pengawal Duoma yang ingin menghadiri sebuah pelelangan yang akan diadakan di kota Blackmark. Setelah berpikir cukup lama, tentu saja Xiaoyan pun menerima tawaran dari Duoma karena sepertinya di sana akan ada barang yang bagus untuk kultivasi Xiaoyan nantinya. Dalam perjalanan, Duoma yang menjelaskan jika kota Blackmark yang mereka tuju berdekatan dengan Akademi Jianan. Tentu saja Xiaoyan pun langsung antusias karena dia semakin dekat dengan Shun-Er saja. Namun mendengar ucapan Duoma jika di kota tersebut ada seorang praktisi hebat yang mendapat gelar alkemis sebagai kaisar obat dengan ranah Do Huang yang bernama Han Feng, tentu saja Xiaoyan pun langsung terkejut karena namanya sangat mirip sekali dengan murid Yaolou dulu yang pernah mengkhianatinya. Tak lama kemudian datanglah badai hitam yang mengharuskan mereka untuk berlindung sembari mengikat barang bawaan Duoma agar tidak terbang kemana-mana. Yang mana Xiaoyan pun tak sengaja melihat ada sosok jiwa yang berkeliaran di sana, di mana sosok jiwa tersebut sangat mirip sekali seperti Yaolou, namun jiwa yang tersesat itu berada di ranah Dowling. Namun tak lama kemudian muncullah sosok misterius lainnya yang menyerupai malaikat pencabut nyawa, di mana sosok tersebut berasal dari aula jiwa yang sedang memburu jiwa-jiwa yang sedang berkeliaran di sana. Saat sosok misterius itu ingin pergi, tak sengaja dia pun melihat Xiaoyan yang sedang bersembunyi di balik batu sana dan sempat merasakan keberadaan Yaolou yang merupakan sosok jiwa pula. Namun saat diperiksa lagi, sosok misterius itu tidak menemukan keberadaan Yaolou karena Yaolou bersembunyi di dalam cincin ruang milik Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun begitu kebingungan pula sambil ketakutan pula di sana karena kenapa orang sekuat itu tiba-tiba pergi begitu saja.
Esok harinya Xiaoyan yang diberitahu oleh Yaolou jika dia sebenarnya tak bisa membantu Xiaoyan waktu itu karena dengan kekuatan Yaolou saat ini dia tak bisa mengalahkan sosok misterius itu, di mana Yaolou selama ini telah diincar oleh Aula Jiwa yang merupakan sosok misterius tadi. Karena semasa Yaolou merubah dirinya menjadi wujud roh demi bertahan hidup, pihak Aula Jiwa merasakan jika Yaolou telah bersembunyi di sebuah benda untuk menghindari pendeteksian orang-orang dari Aula Jiwa. Maka dari itu Yaolou meminta Xiaoyan untuk segera mencari inti api ketiga supaya Yaolou bisa bangkit kembali secara sepenuhnya tanpa takut lagi dengan Aula Jiwa, karena orang-orang Aula Jiwa bisa mengalahkannya dengan mudahnya saat ini. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun sampai di kota Black Mark untuk mengikuti pelelangan bersama Duoma. Namun saat Xiaoyan masuk ke dalam rumah pelelangan tersebut, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk kelanjutannya nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.